Misalkan kita lihat yang kayak tadi ya di YouTube gitu, ada fenomena-fenomena penampakan alien diduga gitu. Nah, respons kita tuh harus gimana? What if bahwa di luar sana memang ada yang namanya ET, extraterrestrial atau alien lah begitu kita sebutnya ya. Banyak orang yang akhirnya bilang ketika manusia berjumpa dengan alien maka seluruh agama itu berantakan hancur. Gue menantikan saatnya di mana benar-benar ketemu ET. Karena gue mau lihat sebenarnya agama manakah yang siap. Ternyata alien selama ini antikristus. Taunya aliennya menginjili kok. Ternyata alien menginjili kita dengan agama baru. Iya betul. Alien juga berhak dong menerima keselamatan. Wah, ini menarik. Jika alien ada, apakah lantas dengan demikian kekristenan itu tidak relevan? Digeboy alien nang ning nong. Aneh banget. Aneh banget. Lu lagi ngapain di sini? Lagi mau syuting kali ya. Syuting apa tuh? Syuting apalagi talenta bukan. Kalau 1, 2, 3 Hello God God on Topic. Gimana? Lumayan lebih keren lo openingnya dari yang kemarin. Kalau Iya, si betul. Julius belum pulang, kita sampai beberapa minggu pikirin opening yang Julius kayak tuh gini. nggak bisa bikin opening yang ko Andre sampai ketawa. Maaf ya Julius. Iya, oke. Apakah ini berarti posisi Julius terancam? Oh tidak, tidak Julius kok. Teja, jika Anda menyaksikan video ini, posisi Anda sedang terancam ya. Aduh, lucu banget. Oke, segera cepat ambil posisi Anda kembali. Betul. Ih, sama lagi. Julius cepat pulang ya. Sama nadanya, sama katanya. Betul. Keren. Oke. Aduh. Aduh, gimana nih kok? Apa kabar? Jadi suka nanya Ngomong-ngomong kabar nih tadi. bocor nih, gue baru sadar nih. Tadinya tuh aku mau buat gimmick. Gimik apa? Nanti dong. Oh ya udah ulang. Jadi nanti teman-teman jangan anggap ini ada ya. Aku pokoknya mau gimmick aja pakai ini, tapi nanti. Ya udah. Oke, taruh sini dulu sponsor. Iya. Kalau di podcast nanya kabar ayo kita tanya apa kabar kok? Apa kabar kok hari Capek. ini? Capek. Mhm. Apa yang bisa kami doakan kok? Rohani banget. Oh ya teman-teman, ngomong-ngomong doa, sebenarnya kita bisa loh. Kalian bisa loh doa di kolom doa Hello God. Betul. Jadi di aplikasi HelloGuard kita menyediakan kolom doa dan teman-teman bisa saling mendoakan teman-teman ya. Jadi sesama orang percaya karena somehow kita ada pergumulan-pergumulan yang kita nggak bisa sampaikan dengan orang lain begitu kan. Nah di kolom doa HelloGuard teman-teman bisa menaruh permohonan doa dengan bahkan anonim. Dan ada orang-orang yang akan mendoakan seluruh Indonesia dengan setia mendoakan teman-teman semua. Betul. Ini contohnya kayak di Haleluya. layar teman-teman. Bakal keluar beneran nggak? Adi loh ya. Iya. Oke, jadi Mantap. tadi kita melakukan sebuah nyanyian aneh di awal. Bukan kita, kalian. Digeboy alien. Kenapa harus alien? Kenapa harus alien? Iya nih, tadi si Adi ngajakin aku. Mungkin kita langsung tanya ke Adi ya. Kenapa nih Di? Iya, kenapa di? Jadi kok Wih, pas asik. tanggal 12 Juli James Webb Space Telescope atau disingkat JWST mengeluarkan foto pertamanya. Yeay! Akhirnya kita menemukan satu gambar yang gambar luar angkasa yang benar-benar mendekati dengan berwarna begitu kan ya. Dia Dengan lebih crisp, lebih clear, detail. lebih detail. Mm. Oke, terus lanjutkan. Terus Ini booming ya, ini booming di luar. booming banget kok di Di luar. Indo kurang booming karena Iya. lebih booming di Indo adalah Citayam Fashion Week. Betul. Mungkin Memang beda SCBD. segmen ya, beda rakyat ya begitu beda ya. orbit kok. Beda orbit. Betul. Beda server orbit. ya. Iya betul. Tapi memang kita berusaha lebih elit dikit ya. Waduh. Oke, asik. Lanjut. Gitu kok. Jadi si teleskop ini JWST ini menggantikan teleskop Hubble yang Teleskop sudah Hubble. beroperasi selama 30 tahun. 30 tahun ya. 30 tahun kok. 30 tahun. Kalau dipikir-pikir tuh teleskop Hubble ngasilin foto tuh bagus banget loh kok. Oh. Untuk umur 30 tahun dia masih bisa ngasilin foto yang sangat bagus. Cuman memang ada beberapa kelemahan. Kalau si Hubble ini dia cuma bisa Kelemahannya apa? Hubble nggak bisa bokeh.
Hubble nggak bisa bokeh, ya ampun lawakan. efek bokeh gitu kan ya. Kan sekarang kan kekinian foto pakai bokeh gitu kan dan sebagainya. Aduh, I didn't see that Iya, coming. Oke, oke. Jadi Sampai gitu shock. kok. Jadi shock. Tadi sampai mana? Oh ya, Hubble. Kelemahan Hubble. Jadi kelemahan teleskop Hubble itu dia cuma bisa detect sinar tampak dan sinar ultraviolet. Jadi Oke. kalau misalnya kita lihat di foto-foto itu dia cuma bisa ngeliatin galaksi yang kemungkinan itu melewati rambat gelombang yang ultraviolet. Nah, kalau di teleskop James Webb ini dia menggunakan teknologi yang bisa menangkap sinar inframerah. Kayak gitu. Nah, kalau misalnya secara susunan spektrum gelombang ini kok kita kan cuma bisa ngelihat sinar tampak. Yes. Dan sebelum sinar tampak lebih panjang sinar inframerah. Nah, inframerah itu nggak bisa kita lihat dengan mata langsung kan kok. Nah, kalau misalnya kita mau ngedetect sebuah galaksi atau sebuah bintang yang jaraknya lebih jauh dari kita, kita harus butuh yang bisa ngelihat inframerah karena dia akan semakin lama semakin jauh. Ya, ya. Kira-kira kayak gitu kok. That's Itu the point. fungsinya. Jadi maksudnya yang bisa kita lihat itu kan sebenarnya adalah pantulan cahaya. Betul. Dan pantulan cahaya itu merambat berdasarkan frekuensi ya mungkin yang bisa Betul. disebutkan begitu. Jadi intinya adalah tadi bahasa-bahasa alien yang tadi teman-teman dengarkan dari Adi itu intinya adalah ini adalah teknologi yang paling baru Betul. yang bisa menangkap lebih banyak lagi imaji-imaji yang selama ini tidak bisa kita lihat. Nggak tahu ini pembahasan kamu panjang banget tadi. Oh, aku yakin Mungkin kok. di-cut dulu nanti tadi. Aku yakin banyak teman-teman yang nonton terus ekspresinya sama kayak aku tadi. Sama kalau Andre sama Adi ngomong, oh ya. Oh, oke. Iya, iya, oh, Jadi ini Halogan mau ngomongin apa ya gitu? Iya, oke, siap. Apakah perlu saya pindah ruangan aja? Jadi intinya adalah teman-teman, ketika kemarin kita sedang mencari apa yang sedang trending karena Hellogat on topic akan selalu membahas tentang topik-topik trending yang ada di seputaran dunia kita hari ini. Asik. Terus kemudian kemarin kita sempat membicarakan tentang Citayam Fashion Week, tapi kayaknya Citayam Fashion Week tidak bisa kita angkat dalam metode. Kecuali nanti kita mungkin munculkan Kristen pinggiran dengan Fashion Week-nya gitu kan, itu mungkin nggak tahu ya. Oke. Jadi nggak relevan buat kita di Hello God on Topic. Terus kemudian kemarin kita ada gua, ada Amel, ada Evelyn, ada Adi, kita ngobrol-ngobrol. Pembicaraan kita tiba-tiba tertuju kepada satu gambar yang muncul di Twitter dan ini trending di Amerika, ya. Trending di Amerika atau di Eropa juga ya, Adi ya? Sama Eropa juga. Eropa juga ya. Dan itu adalah sebuah imaji atau citra galaksi. Mungkin bisa ditunjukkan. Yang pertama dulu kali ya. Big Bang. Iya, jadi ini gambar ya, gambar ini menarik perhatian kita dan tiba-tiba langsung muncul di pembicaraan kita. What if? Bagaimana jika memang ada alien di sana? Oh. Atau bagaimana ini jika gambar ada- galaksi kok. Iya, ini Aku galaksi. sekilas lihat kayak ini kolam koi gitu loh. Ini kan warna oranye, kan iya ini aja. Ada oren, Gitu. koi itu ya. Iya, Bukan kucing oren. Oh bukan dong, koi Kucing ini. oren. Kucing oren. BTW kok Yes. Hubble juga ini loh pernah ngambil foto kayak gini. Dan- Tapi mungkin nggak sekomplek ini ya. Iya, dan dibikin sama James Webb itu ukurannya jadi kira-kira 100 kali lipat, 100 kali lipat. lebih besar dan lebih detail. Untuk ketahuan teman-teman bahwa sebenarnya jumlah galaksi total di alam semesta kita ini diperkirakan sekitar 11 miliar galaksi. Gila sih, 11 miliar galaksi, which is satu galaksi itu sendiri terdiri dari jutaan Planet. satu galaksi terdiri dari jutaan bintang dong. Iya bintang. Nah, satu bintang itu terdiri dari Nah tadi beberapa planet yang mengitarinya. Kita bumi ini bintangnya adalah matahari. Sagittarius. Oh bukan. Iya. Bumi ini bintangnya matahari. Harus gitu. dijawabnya pakai nada dong. Matahari. Gitu jawabnya. Teman-teman coba bayangkan bahwa kita ini hidup di bumi, which is let's say kita ada di Pulau Jawa. Pulau Jawa itu ada bagian dari Indonesia. Indonesia itu bagian dari Asia Tenggara. Asia Tenggara itu bagian dari Asia bagian dari bumi.
Bumi itu bagian dari satu sistem tata surya yang mengelilingi matahari, dan matahari itu sendiri adalah satu bagian kecil dari satu galaksi Bima Sakti. Dan alam semesta kita itu terdiri dari 11 miliar galaksi. Anggaplah ada 11 miliar. 11. Iya. Bingung gue ya. Enggak apa-apa. Even di dalam satu galaksi. Jadi gini, idenya adalah betapa kecilnya kita, betapa kita ini insignifikan, teman-teman. Jadi muncul satu pertanyaan yang menggelitik di antara kita. What if bahwa di luar sana memang ada yang namanya ET, extraterrestrial atau alien lah begitu kita sebutnya ya. Kemungkinan itu sangat besar. Secara statistika ada kemungkinan yang sangat besar sekali. Ya, mau bilang besar atau ya udah, ada kemungkinan bahwa ada juga kehidupan di luar sana di antara 11 miliar galaksi, which is dalamnya ada berjuta-juta, udah tinggal kali lipat aja, tinggal kali aja. Yes. Gitu. Dalam tata surya kita tidak ada, mungkin supposedly kita bisa bilang bahwa tidak ada kehidupan dalam tata surya kita kecuali bumi. Betul. Ya, mungkin kita bisa bilang begitu. Betul. Tetapi kalau misalnya ada lagi bintang-bintang yang lain dan galaksi yang lain yang jumlahnya 11 miliar itu, wow, kita mungkin nggak bisa menyangkali bahwa bisa jadi ada alien di sana. Betul. Aku percaya sih kok. Karena aku udah nonton Stranger Things kan. Nah, Stranger Things itu ke bawah sih, nggak keluar ya. Sorry, itu salah. tidak. Itu bukan ke atas. Iya, itu apa sih disebutnya? Alam paralel ya? Iya. Alam paralel gitu ya? Iya, gitu. Universe. Jadi upside down gitu. Atas bawah gitu. Multiverse-nya enggak, bukan multiverse lagi. Multiverse lain lagi ya, Iya, konsep iya, multiverse-nya Marvel. Aduh, kalau film ingatnya malah Interstellar kok. Interstellar. Iya. Tapi banyak gak sih, maksudnya kayak aku sering gitu lihat di YouTube gitu-gitu loh. Kesaksian asik. Orang-orang yang ngelihat kayak UFO gitu. Alien. Iya. Area 51. Iya. Area 51. Area 51. Iya kayak gitu. Maksudnya oke lah kalau misalkan cuma sedikit. Tapi itu kan video yang beredar di YouTube terus banyak gitu. Terus kayak aku suka lihat apakah ini editan atau enggak gitu loh. Nah reaksi dari orang-orang yang ngerekam itu kayak pure gitu loh, asli gitu, bukan acting. Nah gitu. Nah kadang aku mikir, apakah bener ada ya? Gitu. Dengan yang kayak Ko Andre bilang tadi berdasarkan statistik ya, kayaknya mungkin possible aja nggak sih? Sangat possible banget. Gitu. Maksudnya kayak wow gitu, kayak mungkin aja di galaksi yang lain yang kita nggak bisa ketemu, di sana juga mungkin ada semacam kayak kita manusia. Nah kita nggak pernah lihat karena kita nggak pernah sampai sana. We never know. Gitu. Betul. Kita nggak pernah sampai sana kan? Gitu. Jadi Wow. gimana Dik? Kalau aku percaya sih kok. Ku percaya. Oh Adi percaya coy ya. Gimana ya? Asal ada sesuatu yang mendukung sebuah kehidupan. Misalnya H2O atau oksigen. Kemungkinan besar ada kehidupan di sana. Kayak gitu kok. Cuman kita nggak tahu bentukannya apakah manusia atau dalam spesies yang lain. Iya, Kayak seperti apa kita nggak pernah tahu. By the way, yang alien-alien yang ditunjukkan di film-film itu most likely ya memang rekaan atau memang kan Betul. ibaratnya itu adalah imajinasi manusia. Betul. Tapi sekali lagi kita nggak pernah tahu karena memang teknologi kita belum sampai ke sana dan momen itu belum pernah ada. Dan kemarin waktu sama tim gue bilang tuh teman-teman, gue bilang bahwa ada dua hal yang paling gue tunggu. Momen pertama adalah momen ketika one day when I meet God again, lalu gue mau lihat, gue minta sama Tuhan, gue mau minta sejarah dari awal mula sampai gue mau nonton itu sejarahnya seperti apa, mau tahu, mau figure it out. Kalau Koko masuk surga, Koko mau katekisasi ulang gitu. Mau katekisasi, nonton film sih sebenarnya, teater sejarah dunia, itu aja. That's the most hal yang paling pengen gue tahu. Yang hal kedua adalah momen di mana manusia ketemu ET, alien. Kalau itu bisa terjadi pada masa hidup gua, gua grateful. Kenapa? Karena gua mau tahu fenomena sesudah itu apa. Dan salah satu fenomena yang gua rasa muncul adalah banyak orang yang akhirnya bilang ketika manusia berjumpa dengan alien maka seluruh agama itu berantakan hancur. Wow.
Kenapa gitu ya kok? Apakah maksudnya mungkin agama selama ini kayak yang jadi pusatnya itu kadang selain Tuhan ya, manusia kan? Bagaimana Allah menyelamatkan manusia? Iya, lu terlalu filosofis ngomongnya. Gimana ya ulangnya ya? Tadi saya Pasti gini loh, pemikirannya sesederhana ini. Jika misalnya ada makhluk alien di luar sana, maka mereka berpikir bahwa nggak perlu ada Tuhan, itu pemikirannya. Termasuk gini, coba teman-teman lihat, ini kepentingan kenapa kita angkat topik hari ini adalah kita yakin bahwa dalam pemikiran banyak teman-teman adalah, alien tuh ada nggak? Nggak ada. Kenapa? Ya karena alien itu bertentangan dengan agama kita. Tuhan menciptakan manusia dan bumi, tidak ada yang lain. Gitu kan? Iya. Selalu pemikirannya begitu. Betul, bukan Iya alien kan? dan Hawa. Wow. Nah, jadi maksudnya coba teman-teman eksplorasi. Ya, mungkin kebanyakan dari teman-teman yang menonton Hello God on Topic ini kan orang Kristen. Let's say di luar agama Kristen. Let's say kita ngomong tentang katakanlah Islam, kita ngomong katakanlah Buddhisme atau apa. Banyak orang berada pada satu asumsi. Orang beragama pada umumnya berasumsi bahwa ada Tuhan dan Tuhan itu menciptakan kita dan there's no other creatures outside earth gitu kan ya. Jadi ini adalah pandangan yang tanpa sadar mempengaruhi umat teistik bahwa nggak ada lagi alien. Gitu sih ceritanya. I see. Nah, jadi misalnya seorang filosofer ya di abad ke-18 namanya Thomas Paine di Amerika, dia bahkan pernah berspekulasi. Jadi dia mengeluarkan sebuah karya judulnya Age of Reason. Ya, dia ini seringkali disebut sebagai salah satu pelopor ateistik di Amerika, ya. Dia bilang begini, kalau sampai satu kali ada yang namanya alien atau ET itu, maka seluruh agama akan berantakan, hancur lebur. Ini menarik. Ini menarik kita bahas. Berkaitan dengan bersama-sama dengan momen keluarnya James Webb. Apa sih? Space Telescope ini. Kita mau sebagai salah satu yang pertama untuk mendiskusikan tentang keberadaan alien. Jika alien ada, apakah lantas dengan demikian kekristenan itu tidak relevan? Oke, teman-teman pasti udah menunggu banget nih ya. Kita panggilkan saja langsung aliennya. Ya, silakan masuk. Bagus tadi mungkin ya. Silakan alien di sini. Masih nungguin nih dari tadi nih. Ya, udah. Mau masuk Mel. Aliennya selama ini ternyata ada di antara kita dan menyamar. Iya. Gue jadi ingat MIB, Man in Black. Itu film yang gue suka nonton banget, film lama yang menceritakan tentang alien yang hidup di tengah-tengah manusia. But anyway, banyak teori konspirasi tentang keberadaan alien. Bahkan even sebenarnya kalau kita mau lihat, Marvel sendiri pun mau kasih tahu sama kita bahwa alien, Tuhan itu alien. Tuhan itu alien. Jadi konsep-konsep Tuhan, dewa dan dewi yang selama ini ada di dunia itu tuh alien. Iya. Itu cukup menarik sih kok. Maksudnya kan kadang Tuhan suka dibilang melampaui bumi kan. Maksudnya ada di atas. Dan gue yakin pasti banyak yang berpikiran juga mencoba untuk jangan-jangan memang orang-orang yang hebat-hebat malaikat itu alien juga. Iya, itu bisa sih. Apakah mungkin teknologi dan teologi kita belum sampai sana? Betul. Gitu. Terbatas. Iya, gitu. Nah, kalau aku sih ya di posisi ya, nggak tahu ya. Nanti mungkin kita bisa diskusi sama-sama ya. Tapi aku kalau misalkan pun alien ada, itu mungkin tidak meruntuhkan imanku sih, gitu. Sekarang aku di posisi yang kayak kok Andre tadi bilang, kalau misalkan suatu saat bertemu gitu, muka dengan alien ya. Bukan alien. It's okay gitu. Kadang aku mikir kayak pengetahuan manusia tuh terbatas gitu dan dipengaruhi sama sejarah itu tersebut gitu loh. Misalnya kita sekarang hidup di zaman ini gitu. Ya, bisa aja nanti 1000 tahun lagi kalau Tuhan Yesus belum datang ya, kita bisa lihat alien itu gitu. Nah, tapi mungkin yang kayak menggelitik pertanyaanku gitu ya. Satu, kenapa maksudnya kalau alien itu ada in case nih ya, kenapa dia nggak disebutin di Alkitab? Apakah kita maksudnya fokus aja nih mengasihi manusia gitu, bukan alien gitu. Dan maksudnya kalau misalkan alien pun itu ada atau apapun itulah di luar sana, apakah dia ikut merasakan kasih Kristus, ikut diselamatkan gitu, atau kayak dia malaikat selama ini? Jangan-jangan alien itu memang diciptakan oleh Allah untuk
memang untuk hadir di dunia ini sama seperti manusia diciptakan serupa dengannya. Jangan-jangan alien juga serupa dengan Allah. Oh iya. Itu kalau misalkan ngomong-ngomong penciptaan juga ya, gengs. Aku kayak mikir juga maksudnya ngapain ya kayak Tuhan kita nyiptain galaksi gitu. Banyak banget. Kalau misalkan itu kayak nggak ada kehidupan gitu loh. Apakah itu nggak mubazir gitu? Iya, ini menarik. Ini adalah apa yang Gigs ngomongkan ini adalah pemikiran dari salah seorang teolog abad 15. Namanya Nicholas of Cusa. Jadi Nicholas of Cusa ini adalah seorang teolog yang pernah mention bahwa what if, bagaimana jika ada makhluk yang ada di matahari sana. Jadi waktu itu kan sekali lagi kan teknologi belum sampai advance sekarang. Orang belum pernah memikirkan di luar sana itu ada kehidupan. Tapi ada seorang teolog yang mengatakan jika ada kehidupan di matahari, makhluk yang dia sebut sebagai manusia di matahari atau manusia di bulan. Nah, dia mention tentang keberadaan makhluk lain selain manusia di luar angkasa sana, di matahari dan di bulan. Dia bilang, nah sebenarnya dia ingin mengatakan bahwa kenapa kita tidak memikirkan bahwa sebenarnya alam semesta kita ini atau alam semesta yang luas ini adalah alam semesta yang justru menunjukkan kreativitas Tuhan. Jadi dia bilang there is God. Kan para perspektifnya kan selalu begini. Oh, kalau ada alien berarti nggak ada Tuhan. Loh, kenapa mesti pemikirannya begitu? Justru pemikirannya adalah dengan adanya alam semesta yang luas, galaksi yang begitu banyak, ini justru menunjukkan Tuhan yang tidak terbatas, bukan? I see. Ini kan filsafat sebenarnya. Iya. Iya kan ya? Kenapa justru harus tidak ada Tuhan? Iya. Justru harus ada Tuhan kan gitu. Nah, jadi kita breakdown. Seringkali orang berpikir bahwa dengan adanya alien berarti Tuhan nggak ada. Loh, itu dasar pemikirannya apa? Dasar pemikirannya itu adalah yaitu yang selalu disebut dengan orang selalu berpikir bahwa semuanya ini berpusat tentang manusia. Masih ingat tentang heliosentris? Iya. Dan temannya apa? Geosentris. Ini kan waktu itu Kopernikus itu mengemukakan teori heliosentris itu. Sementara gereja waktu itu memikirkan bahwa kita ini semuanya pusatnya bumi. Matahari memusatkan ini berputar pada bumi, bulan berputar pada bumi kan begitu kan ya. Dan Kopernikus waktu itu akhirnya kan di accuse. Yes. Disingkirkan. Kenapa? Karena berlawanan dengan cara pandang gereja. Padahal lucunya adalah Alkitab tidak sedang mengatakan bahwa pusatnya itu di bumi. Tapi gereja berposisi, lebih tepatnya mungkin adalah pemimpin agama hari itu berposisi bahwa bumi ini pusatnya. Dan perkembangan alam semesta menunjukkan kepada kita bahwa bumi bukan pusatnya. We just one of the rest. Ya kan? Jadi teologi atau pusat teologi itu sudah tidak lagi berpusat pada bumi harusnya nih, bergeser pada yang lain. Nah, sekarang jika memangnya ada alien, kenapa harus berpusat pada manusia? Sama halnya kan? Nah, cuman sekarang yang membuat agama atau membuat kekristenan kelihatan tidak relevan adalah karena kita berpikir bahwa Tuhan itu menciptakan dan bahkan Tuhan itu tujuannya buat kita. Dia lahir untuk kami. Bukan untuk alien. Saya ini aja probing. It's okay gitu kan ya. Tetapi kadang-kadang kita tuh egois karena kita berpikir pusatnya itu selalu kita. Nah, apakah kekristenan tidak relevan? Relevan saja. Iya. Gimana, Dik? Iya. Ada komen nggak dari saudara Adi nih? Menarik sih kok. Baru tahu sih. Ya benar juga sih, selama ini ya ujung-ujungnya pasti manusia juga yang dipikirkan. Iya kan? Kalau sebagai orang kehutanan, kamu pasti sangat bermasalah dengan penebangan. Iya. Deforestation kan? Betul. Nah, kalau teologi semua berpusat pada manusia, deforestation terjadi. Tapi kita kan menyadari bahwa living creatures itu bukan cuman kita. Betul. Animal, bukan cuman animal, even plant itu adalah living creatures. Kenapa kita dengan begitu sangat egois kita menghancurkan semuanya demi kepentingan kita? Kapitalisme. Berarti interesting. Wow. Iya. Sekarang kalau ngomong menarik jangan nanti dihitung. Oh iya benar juga, lupa. Interesting. Interesting. Wow, atau kayak puling. Nggak bisa gitu. Canda ya. Canda. Kok Iya, berarti
alien juga berhak dong menerima keselamatan. Wah, ini menarik. Saya sih no comment ya. Kalau Andre aja gimana nih? Asik. Kalau menurut gua alien berhak menerima keselamatan, indeed. Tapi bukan keselamatan masuk surga. Karena keselamatan buat gua bukan perkara masuk surga. Keselamatan itu adalah pemerintahan Allah di bumi yang kita pahami. Sekali lagi ya teman-teman ya, jangan berpikir bahwa oh kalau gitu Kristen gak relevan. Enggak relevan kok. Kristen relevan karena Kristen sedang berbicara tentang Allah yang menyatakan dirinya kepada kita manusia, bukan kepada alien loh ya. Iya. Well, gak ada kepentingan Tuhan menyatakan kepada Abraham di luar sana, di planet yang ke 30 juta, di 1.000 tahun cahaya dari kita, bukan 1.000 tahun cahaya, dari 10.000 tahun cahaya dari kita, itu ada makhluk hidup. Abraham bingung, hah? Apa? Karena Abraham nggak tahu itu. Abraham nggak bisa ngerti gitu kan. Yang Abraham mengerti adalah bagaimana Allah pencipta langit dan bumi yang menyatakan diri kepada kita manusia. Right? Jadi ya Alkitab dan kekristenan sedang berbicara tentang manusia memang. Bukan berarti pusatnya manusia, tapi kita nih sebagai wakil Allah secara teologis, wakil Allah di bumi. Kita tuh yang mewarisi akal budi, bukan animal. Kita yang mewarisi akal budi, kita yang mewarisi citra Allah. Kita yang diminta untuk menjaga bumi. Gak ada urusan dengan alam luar angkasa, gak ada urusan. Kita di bumi. Jadi keselamatan itu sedang berbicara tentang manusia yang bertanggung jawab menghidupi mandat Allah. Right? Itu keselamatan. Nah, sekarang kalau kamu tanya, bagaimana dengan alien? Keselamatan bisa nggak? Bisa. Kalau alien itu punya akal budi misalnya, ini spekulasi ya. Spekulasi sekali lagi. Karena kita belum tahu ada alien atau enggak. Pertama, belum pernah ketemu juga. Tapi anggaplah alien itu punya akal budi. Maka alien pun bisa menghidupi keselamatan. Karena itulah tatanan. Gue nggak percaya dengan yang namanya ibaratnya dunia yang selfish atau dunia yang ego itu bisa sustain. Gue nggak percaya. Setuju nggak? Setuju. Kalau dunia itu selfish. Iya. Kalau setiap manusia selfish, ego, gue nggak percaya itu akan sustain, hancur. Iya. Ikan sel. Ya nggak apa. Selfish. Iya. Nggak dapet nih. Nggak dapet. Belum dapet. Oke. Nggak apa. Coba lagi. Ya, oke, siap. Masih ingat nggak idenya si film apa tuh yang jadi mereka tuh Superman. Superman, siapa namanya? L. Nama asli Superman? Kal. Aduh, lupa. Kal lagi. apa L? Calvin. Sekalian Luther. Lupa. Krypton gitu kan. Tahu, Mereka tuh kan berantem gara-gara salah satunya tuh kan adalah masalah kekuasaan kan dan hancur kan. Jadi si Kal-El ini ini kan ke bumi dan sebagainya. Tetapi itu ada cerita tentang alam semesta yang hancur gara-gara apa? Gara-gara eksploitasi berlebihan, energinya diambil dan hancur. Akhirnya apa? Life itu nggak sustain. Mereka harus cari planet lain. Once again ini fiksi. Tapi bisa nggak itu terjadi? Bisa sekali. Bisa banget kok. Iya kan? Nah, ketika planet katakanlah planet itu tuh dihidupi dengan egois, dengan dosa katakanlah, keinginan dosa, ya itu nggak akan sustain. Harus ada pemerintahan ilahi. Dan kalau tadi pertanyaan keselamatan buat alien bisa nggak? Bisa banget. Got it. Gitu. Kita nggak lagi ngomong surga neraka loh. Gitu ya. Iya. Pak Guru mau bertanya. Iya. Kalau misalkan kita lihat yang kayak tadi ya di YouTube gitu, ada fenomena-fenomena penampakan alien diduga gitu. Nah, respons kita tuh harus gimana? Apakah like, comment dan share kayak video-video Hello God? Atau maksudnya kayak atau gimana nih maksudnya atau kayak kita ya udahlah nonton aja gitu tapi jangan share. Nanti diomelin sama orang Kristen yang lain. Nah, gimana tuh? Wow, nonton aja tapi jangan share Gimana gitu tuh, ya. Pak Guru? Wah, harus share dong karena kalau nggak share nanti kurang pahalanya di sorga ya. Berbagi maksudnya, bener dong. Hari ini lawakan kita agak ini. Garing ya. Iya, kayak alien. Oke, kayak alien. Belum diketahui hilalnya. Beda server sih ya soalnya. Tidak bisa dimengerti. Iya, nggak apa-apa. Ayo gimana kok, Pak Guru? Saya Biarin, justru itu yang gue bilang. Tadi gue menantikan saatnya di mana benar-benar ketemu E.T. Karena gue mau lihat sebenarnya agama manakah yang siap.
Itu salah satu yang gue pengen lihat. Karena gue sangat yakin dengan kekristenan bahwa kita ketika gue belajar tentang Kristus, belajar tentang semakin mengenal Tuhan, gue sangat yakin kekristenan relevan dan siap untuk ketemu momen di mana kita ketemu alien. Wow. Itu tuh keren sih. Gue sangat yakin banget. Gue akan sih. Even apakah aliennya jahat, aliennya kemudian lebih high tech dari kita, menghancurkan kita, ya sudahlah. Anggaplah itu kiamat. Selesai. Oh, ternyata alien selama ini antikristus. Taunya aliennya menginjili kok. Ternyata alien menginjili kita dengan agama baru. Iya betul. Tapi gue sangat menantikan saat itu. Kenapa? Gue menanti sebenarnya saatnya perubahan. Karena justru dalam perubahan-perubahan itu manusia pertama keluar dari zona nyaman. Yang kedua manusia belajar lagi merendahkan dirinya. Karena kalau kita sudah terlalu mapan, kita tinggi, kita sombong gitu loh. Bener. Kita udah merasa paling hebat dan paling jago. Oh, manusia the only one. Wah, lu ketemu alien, lu bego lu. Misalnya ya, bisa. Contoh ya. Sekali lagi gue nggak bilang bahwa alien itu ada, teman-teman ya. Tapi kemungkinan itu besar, ada. Menurut gue ada, dan bisa jadi ada maksudnya ya. Dan ya gue merasa kalau momen itu datang itu akan cukup exciting. I see. Gitu Nah, kalau misalkan kayak Hello God ada terus, amin. Terus kayak Tuhan Yesus belum keburu datang, tapi alien udah datang duluan, kan kita adain meet and greet kok dari Hello God. Aku sih mikirnya gitu tadi, kayak bikin acara apa ya gitu. Jose kok Andre, boleh tuh. Wow. Meet and greet gitu. Agak gimana sih ya? Kita ngomong tentang teologi yang berubah. Tadi Adi mention soal masalah keselamatan. Menarik ya. Iya. Jadi keselamatan itu apa? Apakah dan sebagainya. Oke, sekali lagi teman-teman, sorry ini kedengarannya spekulatif banget. Tetapi gue berusaha untuk mengantisipasi dengan berbagai macam kemungkinan yang muncul di masa depan, gitu. Dan gue rasa yaitu ya, kita itu tanpa sadar membuat kita itu sebagai pusat. Sorry itu saya enggak. Kita bukan pusatnya. Pusatnya tuh Tuhan alam semesta, dan Tuhan alam semesta itu adalah Tuhan yang mampu untuk menciptakan kehidupan di luar sana. Mampu sekali dia. Kayak gitu sih. Gue pikir sih itu satu ide yang cukup penting. Yes, begitu. Yes, gitu. Aku dari diskusi ini juga kayak tercerahkan kan ya, twing gitu. Nah, gitu. Nah, kadang maksudnya seringkali kita jadi manusia tuh akhirnya membatasi dalam pola pikir kita ya, kuasa Tuhan yang tadi Ko Andre bilang gitu loh. What if itu kan kadang seringkali juga itu bisa menunjukkan kuasa Tuhan kan, kreativitas Tuhan gitu loh. Jangan sampai maksudnya dengan teologi yang kita tahu sekarang atau pengetahuan yang kita tahu sekarang itu serta-merta menutup gitu loh kemungkinan tadi yang justru bisa memuliakan Tuhan gitu loh. Ini bukan konteks alien aja ya, atau kalau misalkan planet lain atau apapun gitu. Terus itu tadi juga kayak ya kita mungkin bisa otokritik ke diri kita, ke gereja kita mungkin bertanya, ya sering banget sih maksudnya kayak yang jadi pusatnya itu adalah manusianya itu. Betul, manusia dikasihi Allah, tapi jangan sampai maksudnya kayak apa-apa manusia gitu. Misalkan kayak kita adain ini yuk supaya apa? Supaya jemaat kita senang gitu. Kita adain ini yuk supaya ini apa gitu. Maksudnya tentu boleh dong bikin teman-teman kita senang, akan tapi juga ya kita perlu pikirin supaya teman-teman kita senang di dalam Tuhan gitu. Oke, doa berkat dalam Tuhan. Iya. Langsung rohani. Iya. Nggak, ini untuk konten ini saja. Di kehidupan luar sih saya tetap rohani. Teman-teman mengerti nggak kenapa konsep teologinya ini menarik nih? Kejadian pasal 11. Kejadian pasal 11 itu apaan? Itu kan adalah kisah manusia membangun menara Babel kan? Bangka Belitung. Oke, nggak apa. Hari ini temanya senyap-senyap sangat desa. Ya, oke. Teman-teman perhatikan narasi dari kejadian pasal 11 itu narasinya adalah manusia berkumpul. Sebenarnya kejadian pasal 11 itu menunjukkan kepada kita antitesis dari Tuhan. Dimulai dari kalau teman-teman baca di kejadian pasal 11, marilah kita bersatu. Marilah kita berkumpul. Padahal Tuhan bilang waktu penciptaan manusia, penuhilah bumi. Kalau penuhilah bumi berarti menyebar. Iya, nggak di satu tempat gitu. Nggak di satu tempat. Iya. No mega church. Wow. Dia ngelanjutin yang minggu lalu. 2 kali kesebut. Iya, Dua kali kesebut. Konsisten, bro. Konsisten. Iya. Kejadian pasal 11 mengatakan marilah kita membuat batu ter dan gal-gal dan kita bikin satu menara
Narasi sebelumnya apa? Adapun seluruh bumi bahasanya Satu. satu. Iya. Semuanya nih. Marilah kita bikin menara yang tinggi. Supaya apa? Kita cari nama. Konsep Kejadian pasal 11 itu ingin menunjukkan tentang kecenderungan manusia. Yang ingin apa? Menunjukkan eksistensi dan kekuatannya. Menunjukkan dirinya. Dan bahkan menandingi Allah. Bahkan dikatakan marilah kita. Secara literatur, di dalam Kejadian pasal yang pertama ketika Tuhan menciptakan manusia, marilah kita. Menarik ya? Iya. Jadi sebenarnya sang penulis Kejadian di pasal 11 itu ingin menunjukkan bahwa inilah manusia yang ingin menjadi seperti Allah. Manusia yang berkumpul menunjukkan proudnya, kekuatannya, kemegahannya, kehebatannya. Tapi kemudian Tuhan dikatakan Tuhan turun dan mengacau balaukan, membuat bahasanya berbeda-beda dan sebagainya. For sure, ini adalah satu, kalau buat gue sih ini adalah sebuah gambaran, begitu ya, ada sebuah gambaran bahwa manusia itu bukan pusatnya, gitu loh. Manusia itu bukan pusatnya, jadi manusia itu harus menyebar dan mewujudkan pemerintahan ilahi, bukan bersekumpul di satu tempat membuat sebuah kerajaan yang malah sebenarnya kalau dipikir-pikir malah menunjukkan ininya manusia, proudnya manusia. Nah, kesalahan-kesalahan ini dilakukan berulang-ulang oleh Israel yang merasa kita adalah keturunan Abraham, bibit unggul, kita nggak boleh ini, dan akhirnya menjadi pertentangan ketika Injil mulai diberitakan kepada Gentiles, kepada orang luar Yahudi, gitu kan, pertentangan. Tapi kemudian syukur waktu itu sidang di Yerusalem akhirnya menetapkan bahwa Tuhan memberikan keselamatan kepada bangsa lain. Oh, menarik ya, Israel harusnya dipanggil menjadi berkat buat orang lain, kayak gitu. Jadi sebenarnya ini adalah panggilan Tuhan untuk selalu kita itu apa, terbuka bahwa ini bukan pusatnya kita. Kesalahan itu diulang lagi ketika gereja mempersekusi orang-orang yang mulai menggunakan sains dan mulai seakan-akan dalam tanda kutip kayak mengambil otoritas yang selama ini gereja ambil. Bahwa kebenaran itu milik gereja. Kebenaran itu cuman ini dari gereja, dari pemimpin gereja. Bahwa pusat tata surya adalah bumi, begitu. Itu kan absurd kan? Tapi kemudian diambil. Gereja mesti kalau menurut gua gereja mesti selalu ingat bahwa gereja tidak perlu menguasai apa yang tidak perlu dikuasai. Gitu. Gereja seharusnya nggak usah menguasai apa yang nggak perlu dikuasai gitu. Biarkan orang-orang Kristen itu melakukan bagiannya di luar sana sebagai misi. Biarkan orang Kristen bermisi di kerjaannya, bermisi di tokonya, bermisi di e-commerce-nya, bermisi biarkan mereka bekerja, biarkan mereka menghidupi Kristus. Udah gitu aja. Itu aja sebenarnya, sesimpel itulah kekristenan gitu loh. Kita nggak perlu mengambil apa yang nggak perlu kita ambil gitu. Termasuk manusia ini cuma satu-satunya. Kita kita diselamatkan masuk surga. Nggak perlu. Karena ya bisa jadi ada kehidupan di luar sana juga. Terus berarti gimana sih kita orang Kristen menyikapi kalau misalnya alien tuh bener-bener ada datang ke kita? Gue nggak tahu. Kalau gue menyikapinya karena gue yakin waktu alien datang, alien gak ketemu gue sih. Jadi gue mau lihat dulu yang lain ketemunya gimana. Iya. Gitu. Kalau alien ketemu kita ya gue nggak tahu gitu. Gue juga bingung gimana. Pertama, ya gue juga nggak yakin alien bisa bahasa kita. Gimana kita bisa berkomunikasi dengan alien? Gue juga nggak yakin kan gitu kan? Kan udah ada Google Translate. Iya. Semua bisa ditranslate, tenang baiklah saja. Gitu, bahasa alien. Google juga bingung kan? Gue nggak tahu, Adi. Gue nggak tahu. Ya sudah, pokoknya kalau alien datang ya sudah, liatin aja tuh alien bersahabat atau bermusuh. Kalau bermusuh ya sudah, kita lawan balik, bodoh. Betul. Katanya kasih tanpa pipi kiri pipi kanan. Yesus memerintahkan untuk manusia, bukan buat alien. Bercanda. Ya gue nggak tahu sih, gue nggak tahu. Tapi kan istilahnya kalau misalnya mereka datang untuk menyerang kita, respon untuk membela diri itu kan perlu, necessary. Respon membela diri itu necessary, tetapi bukan untuk mengagresor. Itu ajaran Yesus loh ya. Kayak gitu. Tidak membalas bukan berarti kita itu tidak membela diri. Membela diri itu necessary,
at certain times. Kecuali misalnya dalam satu misi ya kita nggak balas. Satu misi tertentu ya, kepentingan tertentu kita nggak akan balas. Kita nggak akan membela diri, nggak akan melakukan perlawanan. Tapi kalau misalnya diperlukan ya diperlukan. Tapi kita tidak melakukannya untuk mengagresi orang. Itu penting. Kekristenan itu harusnya gitu. Wah, menarik tuh. Mungkin nanti Hello God on Topic selanjutnya bisa bahas itu. Perang. Oh. Kalau ada konsep perang. Ya sudahlah, nanti kapan-kapan. Iya, mantap. Waktu sudah selesai. Biasa pesan-pesan sponsor dari Pastor Adi, apa yang mau disampaikan ke rekan-rekan? Kalau aku sih jujur bener-bener takjub banget ngelihat foto yang dihasilin sama JWST. Terus di satu sisi juga jadi memberikan, wah Tuhan tuh punya karya yang ajaib banget ya. Jadi dengan hadirnya teknologi JWST ini membuat aku kayak ngelihat memang kita tuh cuma bagian kecil dari miliaran di angkasa itu, tapi kita benar-benar dikasih sama Tuhan. Kayak gitu sih. Keren. Kalau dari aku ya thank you Adi kesempatannya. Padahal belum bilang. Iya silakan Pastor Gigs. Iya. Kalau Pastor Ryan Gigs STH. Iya. Aku mirip-mirip sih sama Ko Andre sama Adi kayak gitu. Ini jujur bidang yang aku jarang pelajarin gitu ya, kayak astronomi gitu-gitu. Cuman hari ini aku bisa diingetin lagi, maksudnya kayak kuasa Tuhan tuh luar biasa gitu loh. Selain kita yang suka ngeliat fenomena di bumi, ternyata di luar bumi tuh ada juga gitu, galaksi, planet gitu-gitu. Dan itu kayak ngingetin aku, wow, Tuhan tuh keren gitu, kreatif gitu, dan kuasanya luar biasa gitu. Dan yang paling kena sih yang tadi Ko Andre bilang, sekalian nanti Ko Andre doa tutup ya gitu. Nah yang kayak Ko Andre bilang tadi ini kayak, oh kita harus hati-hati jangan sampai pusat di gereja atau pusat alam semesta ini bukan Tuhan lagi tapi kita gitu. Siapa kita? Hello God On Topic. Oh enggak. Nah Ko Andre silakan di terakhir. Bahaya tadi mau ngomongnya jadi diam dulu. apa ya, gue udah ngomong sepanjang inilah. Dan gue khawatir ngomongan gue kepanjang. Maksudnya obrolan kita banyak yang unnecessary, jadi dipotong-potong aja begitu. Tapi semoga teman-teman terberkati dengan dengan pembicaraan kali ini. Karena once again gue sangat yakin bahwa kekristenan siap menghadapi berbagai macam kemungkinan di masa depan. I believe bahwa kita berjumpa dengan penyataan Allah yang kekal, yang sejati, yang kreatif menciptakan alam kita dengan begitu indah, begitu luar biasa, dan menyadarkan kita bahwa kita nih bukan siapa-siapa. Menyadarkan kita bahwa kita harus tetap merendah, kita harus tetap seperti Kristus dan sebagainya, dan itu relevan di segala abad, di segala zaman, dimanapun, even di luar bumi. Langit dan bumi. So, kita ketemu lagi di konten-konten selanjutnya di Hello God on Topic, where Hello God always be on topic. Asik rembesnya. Thank you Ko. Dadah dulu dong. Oke. Dadah. Sampai nanti teman-teman. Stay connected with Hello God. Julius cepet pulang.